Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Hai Sobat Semikda, perkenalkan, saya Masrofa Satya Putri, kelas 11 MP2 dari organisasi ekstrakurikuler Broadcasting Semeda Kiran Rada. Saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah saya dapat setelah mengikuti LDKS 2023 SMK Negeri 2 Nganjuk pada tanggal 10 hingga 11 November 2023 dengan tema menumbuhkan organisasi yang berkualitas dengan pemimpin yang berintegritas. Sebelumnya, LDKS merupakan latihan dasar kepemimpinan siswa yang bertujuan untuk melatih siswa-siswi pilihan yang akan menjadi calon pemimpin yang baik, bijaksana, serta dapat membuat SMK Negeri 2 Nganjuk menjadi SMK yang bisa, SMK yang hebat, SMK yang luar biasa, serta cerdas dan berkarakter. Pembahasan yang pertama adalah mengenai manajemen organisasi dan milenial melek hukum. Manajemen organisasi merupakan bagian organisasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan bersama. Tanpa adanya kebersamaan, semua tidak akan terwujud. Fungsi dari manajemen organisasi sendiri adalah untuk mengelola sumber daya manusia agar mengetahui budaya kerja dalam organisasi. Kepemimpinan memang sangat penting karena sebuah kunci dari organisasi. Kita harus memiliki sifat kepemimpinan demi mewujudkan organisasi yang kuat. Tanpa adanya pemimpin, sebuah organisasi tidak akan berjalan. Sedangkan, cara untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus dapat mengorganisir serta dapat berinteraksi dalam segala lini. Selain itu, kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Cara mengelola organisasi yang baik adalah dengan harus terdapat visi dan misi yang jelas, menetapkan tujuan dan target yang spesifik, memprioritaskan tugas dan kegiatan, membangun tim yang solid, tidak serta-merta menelan dan mengadopsi kemajuan teknologi, dapat menjalin hubungan dengan semua, harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Yang terjadi jika tidak ada manajemen organisasi adalah dapat menghambat proses pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi. Siswa pelajar adalah masa transisi dari masa remaja menuju masa dewasa. Dengan berkembangnya teknologi yang terus berkembang, sebagai siswa kita harus pandai dalam bermain media sosial. Karena kini hampir semua kasus yang timbul pada siswa muncul karena media sosial. Kurang pandainya bermain media sosial, contohnya adanya pencemaran nama baik di berbagai platform media sosial. Kebebasan dan hak asasi juga harus ada batasnya, harus taat pada hukum. Setelah manajemen organisasi dan milenial melek hukum, kini lanjut pada manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan waktu semaksimal mungkin. Kita mengelola waktu dengan baik agar bijak dalam bertindak. Sifat waktu sendiri adalah cepat berlalu, tidak kembali, tidak terganti, serta aset yang berharga. Dampak buruk jika tidak menerapkan manajemen waktu adalah pengerjaan tugas tidak akan terarah, selalu tertunda untuk terselesaikan. Manfaat manajemen waktu sendiri yaitu menghindari stres, lebih banyak energi setelah bekerja, meningkatkan fokus, meningkatkan kualitas kerja, dan melatih kedisiplinan. Lalu, bagaimana sih menerapkan manajemen waktu dengan baik? 1. Dahulukan pekerjaan yang mendesak. 2. Bagi tugas ke dalam skala prioritas. 3. Buat batasan waktu untuk setiap tugas. 4. Hindari multitasking. 5. Hindari distraksi, serta katakan tidak. Setelah manajemen waktu, di sini kita beralih pada kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin bermakna sama dengan pengaruh, yaitu seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi semua orang atau semua anggota untuk mencapai tujuan tertentu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin dalam Islam. Di antaranya, memiliki akidah yang benar, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecakapan manajerial dan administratif dalam mengatur berbagai urusan, memiliki semangat untuk perubahan, memiliki keberanian untuk mengeksekusi dan memutuskan. Level atau tangga kepemimpinan Rasulullah SAW yaitu pertama, dicintai, kedua, dipercaya, 3. Diikuti. Kepemimpinan berdasarkan sifat Rasulullah SAW yaitu sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tabligh atau menyampaikan, serta fatonah atau cerdas. Kepemimpinan berdasarkan rukun Islam. Pertama
pertama syahadat, mengacu pada prinsip visioner, lalu yang kedua sholat, mengacu pada prinsip kedisiplinan, ketiga puasa, mengacu pada prinsip integritas, keempat zakat, mengacu pada prinsip kepedulian, dan yang terakhir haji, mengacu pada kesetaraan. Dasar untuk memilih seorang pemimpin dalam Islam yaitu tidak mengambil orang kafir, tidak mempermainkan agama, harus mempunyai keahlian di bidangnya, harus bisa diterima, dicintai, dan mencintai, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, dan harus memiliki bayangan sifat Allah yang terkumpul dalam Asmaul Husna. Tantangan untuk menjadi seorang pemimpin adalah harus menjadi kuat tapi tidak kasar, harus baik tapi tidak lembek, berani tapi penuh dengan pertimbangan, penuh kreativitas dan kegigihan, rendah hati tapi percaya diri, tidak sombong, punya rasa humor tapi tidak konyol. Menjadi seorang pemimpin harus siap untuk menghadapi sebuah masalah. Kini kita beralih pada problem solving. Apa sih problem solving itu? Problem solving merupakan usaha mencari penjelasan atau jawaban setiap masalah yang dihadapi. Lalu untuk mengatasi masalah itu sendiri bagaimana sih caranya? Yaitu meliputi kemampuan 1. Mengenali masalah, 2. Membersihkan masalah dari polusi masalah ikutan, 3. Merumuskan inti masalah. Sebelumnya, masalah merupakan sesuatu yang di dalamnya terkandung unsur sulit, membingungkan, dan yang menyusahkan. Terdapat 3 keterampilan dasar untuk mencegah masalah pada anak. 1. Problem solving atau pemecahan masalah, 2. Decision making atau pengambilan keputusan, dan 3. Yang terakhir creative thinking atau perilaku kreatif. Ini kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, penyusunan laporan LPJ dana BPOPP. BPOPP merupakan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan, yaitu biaya penunjang, namun tidak semua dapat dibiayai. BPOPP berasal dari APBD pemerintah Jawa Timur. Penggunaan dana BPOPP diantaranya untuk membeli alat tulis kantor sebagai hadiah perlombaan, jasa cetak, konsumsi, serta peralatan pembelajaran dan ekstrakurikuler atau aset. Pengajuan proposal untuk dana BPOPP maksimal 2 minggu sebelum kegiatan. Pengajuan disertai pajak, pembelian barang dikenakan pajak 12,5%, PPh plus PPN, dan catering atau biaya cetak dikenakan 4%. Jumlah yang diterima merupakan jumlah bersih tanpa pajak. Laporan pertanggungjawaban untuk dana BPOPP paling lambat diserahkan 3 hari setelah kegiatan. Dan lampiran yang harus disertakan diantaranya adalah nota belanja, foto kegiatan, daftar hadir yang terbuat dari kertas NCR, undangan, serta jika kegiatan rapat, maka disertakan notulen rapat, dan menggunakan kertas A4. Selain dana BPOPP, juga terdapat dana BOS. Kini kita lanjut pada penyusunan proposal dan EPC dana BOS. Dana BOS merupakan dana pemerintah pusat yang digelontorkan kepada siswa sekolah baik negeri maupun swasta yang ditentukan atau dikalikan sesuai dengan jumlah siswa. Terdapat beberapa rambu untuk dana BOS, di antaranya pengembangan perpustakaan, PPDB, pembelajaran ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, penyumbangan profesi, kegiatan PKL, kegiatan risiko potensi, sertifikasi kejuaraan, pembelian alat multimedia pembelajaran, pemberian honor, perawatan sekolah, langganan daya dan jasa. Tahapan pengajuan dana BOS untuk ekstrakurikuler. 1. Pengajuan proposal. 2. Pelaksanaan kegiatan. 3. Laporan pertanggungjawaban. Dengan catatan pengajuan proposal 2 minggu sebelum kegiatan dan proposal rangkap 2. Kegiatan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari bendahara BOS dan kepala sekolah. LPJ diserahkan maksimal 1 minggu setelah kegiatan. Tidak dianjurkan melaksanakan kegiatan pada bulan Desember karena pada akhir tahun dilakukan penutup bukuan. BOS dikenakan PPN sebesar 11% untuk pembelian barang di atas 2 juta dan PPh konsumsi 4% jika tidak memiliki NPWP dan 2% jika memiliki NPWP. Laporan dana BOS. 1. Daftar hadir plus tanda terima makan minum. 2. Foto kegiatan. 3. Foto pembelian konsumsi disertakan fotokopi NPWP jika memiliki, jika tidak KTP catering. Dengan catatan kertas menggunakan kertas A4 baik proposal, LPJ maupun kwitansi. Toko harus berstempel. Pembelian konsumsi di nota harus diuraikan. Pembelian harus terdokumentasikan. Pembelian kurang dari 5 juta tidak dikenakan materai. Foto harus sesuai dengan apa yang tertulis. Setelah dana BPOPP dan dana BOS, kini kita beralih pada penyusunan proposal dan LPJ pada dana BLUD. BLUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk di sekolah, BLUD mengurus seluruh UPD yang ada di sekolah. Untuk pembuatan proposal, dimulai dari judul proposal, pendahuluan, dasar kegiatan, jenis kegiatan, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, waktu dan tempat, kepanitiaan, pemateri, jadwal kegiatan, dan pembiayaan.
lampiran-lampiran yang harus disertakan, di antaranya RAB, undangan, tanda terima undangan, surat tugas, data penerimaan honorarium, daftar hadir, kwitansi, dan nota. Pada dasarnya, penyusunan proposal dan laporan pertanggungjawaban baik dana BPOPP, dana BOS maupun BLUD menggunakan format dan tata cara yang sama. Namun, pada dana BPOPP, kita menggunakan kertas A4. Setelah penyusunan proposal dan LPC, kini kita beralih pada kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan usaha untuk menentukan, mengembangkan, menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui menciptakan lapangan kerja. Untuk menjadi wirausaha harus memiliki tekad yang bulat, motivasi yang kuat, juga kemampuan manajemen diri yang baik agar usaha yang dilaksanakan dapat berhasil dengan maksimal. Konsep wirausaha sendiri yaitu kelincahan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, serta kekuatan. Dan kini setiap ekstrakurikuler mendapatkan modal sebesar Rp1 juta untuk dijadikan modal usaha dengan harapan dapat mendapatkan laba untuk ekstra itu sendiri. Syarat lain itu dapat dijadikan sebuah pengalaman dalam berwirausaha. Kita sudah melalui pembahasan yang kedua. Kini mari kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Komunikasi efektif. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan efektif dapat diartikan sebagai dampak yang baik. Jadi, komunikator efektif dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang mana isi dari pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya miskomunikasi. Komunikasi terdapat dua macam, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu proses penyampaian pesan yang melalui percakapan secara langsung, sedangkan non-verbal penyampaian pesan melalui isyarat seperti menggerakkan anggota tubuh. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam berkomunikasi antara lain kepercayaan antara komunikan dan komunikator, pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi, sikap dan penampilan komunikator, serta pengaruh umum lainnya. Dalam berkomunikasi, kita harus memperhatikan yang namanya volume bicara, nada, kecepatan, jeda, pengucapan, serta artikulasi. Dalam organisasi, komunikasi sangatlah penting karena kita sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi jembatan antara sesama anggota maupun pengurus lainnya. Setelah komunikasi, kini kita beralih pada teori dalam berorganisasi. Sejatinya dalam sebuah organisasi semua sudah terbentuk secara terstruktur, baik itu pengurusnya maupun tingkatan organisasi tersebut. Seperti halnya pengurus dalam sebuah organisasi, seorang ketua tidak akan berjalan dengan baik menjalankan tugasnya karena tanpa ada bantuan seorang anggota. Jadi, dalam organisasi semua sudah terbentuk dan tersusun secara rapi agar dapat melakukan kerja sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan dari awal. Seorang pemimpin harus bisa berbicara di depan banyak orang. Public speaking, public merupakan audiens atau banyak orang, sedangkan speaking merupakan bicara. Kita sebagai pemimpin harus bisa berbicara di depan banyak orang tanpa merasakan sebuah grogi. Namun sebelum berbicara, kita harus tahu kepada siapa kita berbicara. Harus mengerti apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan. Untuk menjadi seorang public speaker, kita harus memiliki tingkat kepercayaan dirian yang kuat. Kita harus memiliki pikiran yang positif. Kita harus bisa mengontrol ekspresi wajah kita, kontak mata, serta kita harus paham apa yang kita sampaikan. Nah, apa yang kita sampaikan pun harus dapat memotivasi orang lain. Berbicara dengan motivasi, motivasi adalah sebuah dorongan ataupun kekuatan yang berasal dari diri kita maupun dari luar diri kita yang dapat mengubah kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan terakhir, apa sih kegunaan motivasi? Motivasi berguna untuk modal kita untuk bergerak lebih maju. Kita dapat mencapai tujuan kita, dapat meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan kualitas hidup kita, mengembangkan diri kita, serta berpengaruh dalam kesehatan kita. Yang terpenting, tetaplah jadi diri sendiri. Jangan kau ubah dirimu hanya ingin menuruti seperti apa yang mereka mau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.